Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dapat telepon, lagi nyetir dan takut lupa untuk menjawab. Jadi menjawabnya melalui konten YouTube. Tony Sastrajaya, Komisi 4, Fraksi Demokrat, Lampung Tengah. Ada yang baru telepon, Pak, anak saya ini mau masuk SD. SD aja jadi permasalahan nih sekarang. SD, SMP, SMA. Jadi anak saya pengen masuk SD negeri. Yang diinginkan di sini lah disebutkannya lah ya. Enggak kita sebutkan SD negeri mana. Tapi bukan di desa kami, Pak. Di desa sebelah. Terus nggak bisa masuk karena zona. Saya tanya, ada prestasinya nggak? Ada. Ajukan prestasi, nggak terima juga, Pak, karena perintah kepala sekolah. Nah, ini saya juga ada bukti nih, WA oleh operator. Operator juga bilang perintah kepala sekolah tidak menerima daerah lain, harus daerah itu sendiri. Walaupun pintar, ya kata dia. Nah, ini perlu dipermasalahkan ini, perlu kita panggil kepala dinas khususnya nih Lampung Tengah ini lagi banyak permasalahan. Saya kebetulan di Lampung Tengah, ada yang WA saya minta nomor operator, dijawab operatornya begitu, ada WA-nya luar biasa. Jadi di aturan memang diutamakan zona, maksud dan tujuannya kementerian sudah bagus karena tidak membeda-bedakan sekolah dan sebagainya. Tapi jangan dilarang juga orang untuk masuk sekolah situ, jangan dilarang juga warga masyarakat untuk memilih sekolah gitu loh. Dia mau sekolah mana saja sah-sah saja, yang penting ada persyaratan. Di situ kan selain zona ada jalur prestasi, ada jalur perpindahan dan sebagainya. Pindahan maksudnya karena orang tuanya pindah kerja, dia terpaksa pindah karena dia belum pindah KTP. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Lagi kurang enak badan, kurang sehat. Kalau dia berani WA segitu, artinya operator itu sudah menurut saya sudah tidak bagus, tidak benar, karena ada aturan-aturan selain zona, prestasi, perpindahan pekerjaan orang tua atau perpindahan penduduk. Nah, itu kan tidak semua orang langsung bisa pindah KTP, pindah kerja langsung pindah KTP. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau operator berani ngomong gitu, apalagi dia bilang ini perintah kepala sekolah, ya kita akan panggil ini kepala sekolahnya, kita akan panggil ini kepala dinas. Apa benar ini perintah kepala sekolah? Apa benar ini perintah kepala dinas? Kalau dia ada jalur prestasi, terima dulu. Maksud terima, dites bener nggak, datanya bener nggak bahwa dia prestasi. Kalau dia mau masuk SD, prestasinya apa sih? Prestasinya mungkin dia bisa membaca, apa dia sudah bisa menulis. Orang-orang seperti itu aturannya diterima gitu loh, aturannya karena dia punya prestasi aja. Tapi kalau dia langsung ditolak, langsung kecil hati, kan nggak enak banget gitu loh. Jadi kalau dia bilang perintah kepala sekolah, tidak bagus. Warga negara Indonesia punya hak untuk menerima pendidikan, belajar dan sebagainya. Ini kalau sudah dilarang-larang, kecuali memang zona memang jauh, terus prestasinya tidak ada, terus alasan katanya orang tua pindah penduduk nggak ada. Nah, itu oke lah. Tapi kalau belum dites prestasinya, belum ditanyakan atau belum dites atau belum dilihat prestasinya langsung dipatahin, ini sudah menurut saya sudah melanggar hak dia. Bisa dilaporin ini, kita laporin. Kalau dia instansi mungkin kita laporkan ke inspektorat dan sebagainya. Ini kurang bagus. Hari ini juga saya akan
coba komunikasikan ke dinas pendidikan. Oke, saudara-saudara, kalau ingin menempuh sekolah yang diinginkan, jangan pesimis, jangan takut hati, jangan takut kalau tidak terima. Coba dulu daftar dulu. Kalau punya prestasi kan ajukan prestasinya. Kalau prestasinya juga tidak dihargai, nah itu perlu kita pertanyakan. Kita sekolahnya bisa kita panggil dan sebagainya. Tapi waktu saya di SMP Negeri 2 Trimurjo, pernah ada anak SMP, Pak, saya pengen masuk SMA negeri. Idola saya, idaman saya masuk SMA negeri situ, tapi karena zona saya tidak bisa masuk karena jauh, kurang lebih 10 kilo sekolah tempat yang saya inginkan. Bagaimana sarannya nih? Saran saya ibaratkan saya memakai baju yang saya pakai, orang berpikir, orang-orang yang di kampung saya ya pasti berpikir baju itu mahal. Terus saya bilang, saya bandingkan, kalau baju saya yang saya pakai ini kalian ibarat mahal, terus dipakai saudara saya yang lagi di sawah atau yang lagi membajak atau yang lagi nanam, tahu nggak harganya? Pasti orang berpikir beda dengan harga yang sedang saya pakai. Nah, jadi dengan ibarat itu, dengan apa ya, solusi itu, orang berpikir pasti baju mahal karena siapa yang pakai. Begitu juga sekolahan itu bisa bagus, bisa dilihat orang punya prestasi. Itu tergantung anaknya sendiri, tergantung orangnya itu sendiri yang memakai. Bagaimana caranya sekolahan itu supaya besar, supaya sekolahan itu enak. Jadi jangan takut kita mau sekolah di mana saja, jangan takut kita mau sekolah yang kata orang sekarang tidak bagus, yang kata orang sekarang belum punya prestasi. Sekolahan itu punya prestasi, sekolahan itu bisa bagus, memang harus menunjang semua. Sekolahan itu menunjang tempat sekolahnya, guru pengajarnya dan sebagainya. Tapi kalau murid itu sendiri bisa membawa sekolah itu menjadi bagus, ya jangan takut sekolah di mana saja. Saya sekolah SD di kampung saya, saya sekolah di SD Negeri 6 Adipuro, sekolah SMP Negeri 2 Trimurjo, SMA di Muhammadiyah 1 Metro. Alhamdulillah saya pernah menjadi ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Saya pernah menjabat Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia. Saya sekarang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi sekolah-sekolah itu bisa bagus kalau murid-murid itu sendiri yang bikin bagus. Selain memang gurunya yang luar biasa, tenaga pengajarnya yang pengalaman, itu juga pengaruh. Tapi intinya sih di murid itu sendiri. Jangan takut untuk sekolah di dekat rumah. Jangan takut sekolah yang menurut orang tidak bagus. Ayo kita ramaikan sekolah-sekolah yang dekat rumah masing-masing. Jangan harus mau ke sekolah negeri lain. Sekolah di tempat dekat rumah kita sendiri banyak sih keuntungannya, Jelas tidak buru-buru berangkat sekolah. Yang jelas nggak buru-buru nggak sarapan gitu ya, dan lain-lain. Di sini saya himbau, saya menyarankan ya kita sekolah di dekat rumah masing-masing aja, jangan jauh-jauh. Banyak dampak positifnya daripada negatifnya kita sekolah di dekat sekolah masing-masing. Dan jangan pula sekolah-sekolah melarang untuk tidak menerima siswa dari manapun kalau dia punya prestasi, kalau dia orang tuanya pindah. Nah, kasihan kayak orang tuanya pindah kerja, orang tuanya pindah tugas, kalau harus sekolah sesuai dengan KTP. Kayak saya
di Tangerang Selatan. Kalau KTP saya di Lampung Tengah, anak saya tinggal di Tangerang Selatan, KTP masih Lampung Tengah, gimana? Kan nggak mungkin terima zonanya. Tapi kan ada surat pindah, ada prestasi. Nah, itu mohon dipertimbangkan untuk kepala-kepala sekolah, untuk operator-operator ya. Yang jelas hari ini karena di Lampung Tengah kebetulan saya di Komisi 4 membidangin atau mitra kerja saya pendidikan, kesehatan, dinas sosial di Komisi 4. Saya akan panggil kepala dinas, saya akan ajak ngobrol, saya akan panggil kepala sekolah dan operator ya. Mau saya panggil, mau saya permasalahkan ini kalau jalur itu tidak diindahkan, jalur itu dicuek atau diabaikan. Hari ini saya akan panggil, sampai besok ini saya panggil, apalagi kalau sudah diumumkan benar-benar tidak terima. Nah, ini perlu dipertanyakan. Luar biasa kepala sekolah mempunyai kebijakan seperti itu, memerintahkan ke operatornya untuk menolak, tidak menerima siswa-siswinya. Masih ada WA-nya, masih ada SMS-nya ke saya ya. Kita akan panggil. Semoga video saya ini bermanfaat. Semoga video keterangan saya ini dapat menjadi referensi untuk guru-guru, untuk operator, untuk masyarakat yang ingin sekolah. Itu aja dari saya. Mohon maaf di atas mobil ini kecepatan 40, nggak banyak, nggak berani saya ngebut-ngebut. Dari saya semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu mendapat nikmat, selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.